Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina yang kita hormati pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan final project yang telah kami buat. Yang pertama adalah pengambilan data atau data ingression. Pengambilan data dilakukan dengan metode file-based ingression menggunakan dataset sekunder. Sumber datanya data historis performa postingan Instagram dari akun Ahmad Thohir yang disimpan dalam file dataset underscore 2.tsp. Karakteristik datanya data bersifat terstruktur dengan metrik numerik, impression, like, dan share. Dan data teksnya adalah caption dan hashtag. Konteks real world. Data ini mencerminkan metrik keterlibatan engagement yang krusial bagi analisis pemasaran digitalnya. Berikutnya pada tahap data preparation dilakukan proses persiapan data sebelum digunakan dalam analisis dan pelatihan model. Pertama, data teks diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia menggunakan model NLLB 200 agar kompatibel dengan model NLP lokal, yaitu Indobird. Selanjutnya dilakukan feature engineering and labeling menggunakan nilai median likes yaitu 151 sebagai batas penentuan performa tinggi dan rendah. Pendekatan ini menghasilkan pembagian kelas yang seimbang yaitu 60 data rendah dan 59 data tinggi, sehingga mengurangi bias pada model. Terakhir dilakukan data cleaning seperti menghapus token aneh, membersihkan spasi, dan memfilter kata pendek agar kualitas data tetap baik dan mudah dianalisis. Proyek menggunakan metode supervised learning dengan tugas binary classification untuk mengelompokkan postingan menjadi high performance dan low performance. Model yang digunakan adalah hasil fine tuning Indobird. Pelatihan model dilakukan secara 3 epochs dengan validation loss menurun dari 0,354 menjadi 0,488 menunjukkan performa model semakin baik. Hasil analisis SRI em, menggunakan self integrasi kan ke Power BI menggunakan skema relasi one to many. Final post CSV digunakan sebagai tabel utama, sedangkan Word Impact CSV berisi kontribusi data terhadap postingan dan dihubungkan melalui kolom post ID. Untuk bagian hasilnya, pada saat ini kami menampilkan hasil analisis kata dan caption. Di sebelah kiri atas terdapat 10 kata yang paling berdampak positif terhadap performa caption, sedangkan di kiri bawah terdapat 10 kata yang berdampak negatif. Nilai yang digunakan untuk SHAP score, jadi semakin besar nilainya semakin kuat pengaruh kata tersebut. Lalu di kanan atas ada key influencer yang menunjukkan faktor penting yang memengaruhi performa. Salah satunya panjang caption. Terakhir di bawah kanan, kami menampilkan 3 caption terbaik sebagai contoh output yang memiliki performa tinggi. Jadi hasil proyek ini bukan hanya prediksi, tetapi juga insight yang bisa langsung dipakai untuk strategi caption. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi proses alurnya itu pertama kita menggunakan LBB, yaitu No Left Behind Language, dengan 600M modelnya untuk bisa mentranslasi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan kemudian dihasilkan bahasa Indonesianya, seperti ini. Lalu setelah itu kita menggunakan labeling untuk kemudian menyusun di trainingnya. Untuk labeling sendiri, kita telah menambahkan performance label yang menunjukkan apakah caption itu high performance atau low performance. Setelah kita bikin seperti itu, lanjut kita langsung menggunakan Indobird untuk melokalisasi bahasa Indonesia yang telah kita translasi tadi. Terakhir, kita menggunakan algoritma SHAI atau SHAP untuk menguji keterdapakan dari sebuah kata yang kemudian didapatkan skor-skornya sebagai berikut. Skor negatif artinya itu memiliki performa yang buruk. Untuk skor yang positif atau 1 itu performa baik. Untuk hasil akhirnya adalah seperti yang bisa dilihat di layar ini. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.